Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 8 mahasiswa jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang. Izin untuk mempresentasikan materi kimia fisika tentang surface phenomena atau fenomena permukaan. Nah, sumber utama yang kita ambil yaitu berasal dari Physical Chemistry Gilbert W. Castellan 3rd edition dan dari subbab 18.1 hingga 18.10. Untuk anggota kelompoknya sendiri terdiri dari saya sendiri yaitu Taufik Wijayanto, lalu ada Febrianto Kurniawan, dan ada Aisyah Humairah. Nah, ini ada isi subbab dari 18.1 hingga 18.10. Ada surface energy and surface tension, lalu ada magnitude of surface tension, ada measurement of surface tension, ada thermodynamic formulation, ada capillary rise and capillary depression, ada properties of very small particles, ada bubbles and sessile drops, ada liquid-liquid and solid-liquid interface, ada surface tension and adsorption, dan yang terakhir ada surface films. Untuk yang pertama yaitu subbab 18.1, yaitu ada energi permukaan dan tegangan permukaan. Definisi dari tegangan permukaan sendiri adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya tarik yang tidak seimbang pada antarmuka cairan. Sedangkan definisi dari energi permukaan sendiri yaitu jumlah energi yang dibutuhkan untuk memisahkan ikatan sehingga menghasilkan permukaan yang baru. Misalkan suatu padatan tersusun dari molekul-molekul bulat dalam susunan close-packed. Energi molekul per molekul padatan tersebut adalah E per N. E di sini adalah energi per mol dan N adalah bilangan Avogadro. Molekul di permukaan memiliki energi yang lebih tinggi daripada molekul di dalam dikarenakan adanya tegangan permukaan. Nah, di situ terdapat suatu gambar. Gambar tersebut menggambarkan suatu film cairan yang direnggangkan pada suatu bingkai kawat yang salah satu rusuknya bebas digerakkan. Ini untuk yang bisa digerakkan. Dan bila suatu kerja dikenakan pada film tersebut untuk memperluas areanya, maka energi Gibbs film akan bertambah sebesar gamma dikali dA. Nah, gamma di sini adalah energi Gibbs permukaan persatuan luas. Besarnya tambahan energi Gibbs sama dengan besarnya kerja yang dikenakan pada film. Bila gaya yang dikenakan pada film sebesar F dan film bergerak sepanjang dx, maka rumusnya adalah F kali dx sama dengan gamma kali dA. Nah, untuk lambda sendiri adalah panjang rusuk yang digerakkan. Maka penambahan luas film adalah 2 kali lambda kali dx, sehingga rumusnya menjadi F kali dx sama dengan gamma kali 2 lambda kali dx. Angka 2 di sini menunjukkan bahwa film memiliki dua sisi. Selanjutnya, untuk dx di sini bisa dicoret sehingga rumusnya menjadi F sama dengan 2 lambda kali gamma, lalu gamma sama dengan F per 2 lambda. Nah, dapat disimpulkan bahwa gamma adalah gaya persatuan panjang yang bekerja pada rusuk kawat yang kontak dengan film cairan. Kemudian untuk gamma ini sendiri biasa disebut sebagai tegangan permukaan zat cair. Secara umum, tegangan permukaan adalah gaya yang melawan pertambahan luas area cairan. Selanjutnya ada besarnya tegangan permukaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis cairan, suhu, tekanan, massa jenis, konsentrasi zat larut, kerapatan, surfaktan, gaya adhesi dan kohesi, dan jenis ikatan antar molekul. Nah, satuan tegangan muka atau tegangan permukaan dalam satuan internasional ini adalah Newton per meter yang setara dengan pertambahan energi Gibbs permukaan. Nah, untuk cairan-cairan umum ini nilai gamma berkisar antara puluhan mili Newton per meter. Nah, di tabel ini kita dapat melihat besaran gamma dari cairan-cairan umum tersebut ada seperti aseton, benzen, dan yang lain-lain. Nah, untuk subbab selanjutnya ada 18.2 yaitu ukuran tegangan permukaan.
Walaupun molekul-molekul di permukaan memiliki energi yang lebih tinggi daripada yang di dalam, efek ini tidak akan tampak pada sistem yang berukuran normal atau berukuran biasa. Sebab molekul-molekul yang ada di permukaan jelas akan jauh lebih sedikit dibandingkan molekul-molekul yang ada di dalam atau molekul keseluruhan. Misalnya, kubus dengan rusuk A adalah molekul berdiameter 10 pangkat min 10, maka ada 10 pangkat 10A molekul yang dapat menempati satu rusuk. Nah, rumus jumlah molekul dalam kubus ini adalah rumus volume kubus, yaitu S pangkat 3, yaitu 10 pangkat 10 A di pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 30 kali A pangkat 3. Dan untuk rumus jumlah molekul pada tiap sisi, yaitu rumus luas permukaan kubus, yaitu 6S kuadrat 6 kali 10 pangkat 10 A kuadrat sama dengan 6 kali 10 pangkat 20 A kuadrat. Sehingga fraksi mol di permukaan atau perbandingan antara jumlah molekul pada tiap sisi per jumlah molekul dalam kubus atau luas permukaan per volume, yaitu 6 kali 10 pangkat 20 kali A kuadrat per 10 pangkat 30 kali A pangkat 3, dan hasilnya yaitu 6 per 10 pangkat 10 kali A pangkat 1. Bila A-nya 1 meter, maka hasilnya menjadi 6 per 10 pangkat 10, yang mana hanya ada 6 molekul untuk setiap 10 pangkat 10 molekul keseluruhan. Nah, dari sini sehingga untuk rasio permukaan per volume tadi yang sangat kecil, pengaruh permukaan ini dapat diabaikan. Sedangkan bila rasio permukaan per volume cukup besar, maka pengaruh permukaan ini akan cukup signifikan. Misal, energi permukaan memberikan pengaruh 1% dari total energi. Rumusnya adalah E sama dengan EV kali V plus ES kali A. V-nya di sini adalah volume dan A-nya di sini adalah area. EV-nya adalah energi per volume dan ES-nya adalah energi per area. Nah, rumus elemen tadi adalah E per N. Jadi untuk rumus E-nya adalah EV kali NV, dan untuk rumus ES-nya yaitu elemen S kali NS. Kita buat persamaan baru. E-nya sama dengan EV kali V kurung 1 plus ES kali A per EV kali V. Rumus ini sebenarnya sama dengan rumus ini, karena ketika EV kali V dikalikan 1 sama dengan EV kali V, dan EV kali V dikalikan ES kali A per EV kali V, ini nanti dicoret jadinya hanya ES kali A. Rumusnya sama. Dan untuk selanjutnya EV kali V 1 plus ES-nya diganti dengan elemen S kali NS, dan untuk EV-nya diganti dengan elemen V kali NV, jadi 1 plus elemen S kali NS kali A per elemen V per NV kali V. Untuk NS-nya sama dengan 10 pangkat 20 M min pangkat 2, dan NV-nya adalah 10 pangkat 30 M pangkat min 3. Jadi untuk NS per NV-nya yaitu 10 pangkat min 10 meter. Nah, untuk E-nya sendiri sama dengan EV kali V 1 plus NS per NV-nya tadi karena 10 pangkat min 10, jadi 1 plus 10 pangkat min 10 A per V. Nah, suku kedua dalam kurung dianggap 1% dari yang pertama. Suku keduanya ini dalam kurung yaitu ini, yaitu 10 pangkat min 10 A per V, maka 1% atau 1 per 100 atau 0,01 sama dengan 10 pangkat min 10 A per V. Sehingga A per V-nya yaitu 0,01 bagi 10 pangkat min 10, hasilnya yaitu 10/8. Nah, jika sistem berbentuk kubus, maka A per V-nya sama dengan 6 per A, A-nya di sini adalah rusuk. Jadi untuk 6 per A-nya sama dengan 10 pangkat 8. Sehingga A-nya sama dengan 6 kali 10 pangkat min 8 meter atau sama dengan 0,06 nanometer. Nah, dapat diperkirakan bahwa ukuran partikel maksimum kenyataannya untuk partikel yang berukuran kurang dari 0,06 nanometer masih dapat memberikan pengaruh permukaan yang cukup signifikan. Nah, pada selanjutnya yaitu subbab 18.3, yaitu ada pengukuran tegangan permukaan. Pada prinsipnya, dengan mengukur kekuatan yang diperlukan untuk memperpanjang film bingkai kawat yang ditunjukkan pada gambar subbab 18.1 tadi, dapat digunakan untuk mengukur tegangan permukaan. Namun dalam praktiknya, perangkat lain banyak yang lebih mudah digunakan untuk mengukur tegangan permukaan.
Nah, alat yang digunakan untuk mengukur tegangan permukaan ini biasa juga disebut sebagai tensiometer. Nah, di sini kita akan membahas 3 metode untuk mengukur tegangan permukaan, yaitu ada metode Dunoy tensiometer, ada metode Wilhelmi, dan ada metode penurunan berat atau drop weight. Yang pertama ada perangkat ring pull, disebut juga Dunoy tensiometer. Untuk melakukan pengukurannya ini kita letakkan cincin di atas balok dan naikkan cairannya. Lalu tarik cincin keluar perlahan dengan memutar kawat torsi, dan di saat yang bersamaan menurunkan ketinggian platform sehingga balok tetap rata. Nah, pada gambar ini bila cincin pada cairan ditarik keluar, maka pada saat tepat cincin akan lepas. Besarnya gaya yang menarik cincin sama dengan besarnya tegangan permukaan cairan yang melawan pertambahan luas akibat tarikan pada cincin, yaitu F sama dengan 2 kali 2 PR kali gamma. Nah, angka 2 di sini menunjukkan bahwa cairan tersentuh pada bagian luar maupun bagian dalam cincin. Pada ini gambar B ini adalah gambar cincinnya. Nah, pada pengukuran ini juga diperlukan faktor koreksi yang digunakan untuk memperhitungkan bentuk cairan yang ditarik sehingga F sama dengan 2 kali 2 PR kali F kali gamma. F di sini adalah faktor koreksi. Selanjutnya ada metode slide Wilhelmi yang menggunakan piring sangat tipis seperti kaca penutup mikroskop atau selembar mika yang digantung pada satu lengan yang seimbang dan dibiarkan masuk ke dalam larutan. Jika P adalah keliling slide yang menurun karena tegangan permukaan adalah gamma kali P. Jika F dan FA adalah kekuatan yang bekerja ke bawah ketika slide menyentuh permukaan dan masing-masing digantungkan secara bebas, maka rumusnya yaitu F sama dengan FA plus gamma kali P. Nah, dengan asumsi bahwa kedalaman perendaman ini dapat diabaikan. Jika kedalaman pencelupan ini tidak diabaikan, maka gaya apung harus dikurangi dari sisi kanan persamaan ini, berarti harus dikurangi dari FA plus gamma kali P. Metode ini sangat bagus untuk mengukur perbedaan dalam gamma, misalnya dalam pengukuran pada penampang Langmuir karena kedalaman perendaman ini konstan. Nah, selanjutnya ada metode penurunan berat. Diasumsikan bahwa keliling kali tegangan permukaan adalah gaya yang menahan dua bagian dari kolom cair bersamaan. Ketika gaya ini diimbangi oleh massa bagian bawah, tetesan putus di mana M adalah massa tetesan. Cairan yang akan diukur diletakkan dalam suatu alat yang di dalamnya terdapat bagian berupa kapiler, sehingga dengan mengatur jumlah cairannya, waktu untuk pembentukan tetesan dapat diatur. Pada saat cairan ini menetes, maka gaya-gaya yang bekerja adalah 2 PR kali gamma sama dengan M kali G. M-nya adalah massa tetesan dan G-nya adalah percepatan gravitasi. Untuk menghasilkan hasil yang akurat, tetesan ini harus terbentuk perlahan-lahan atau harus dibentuk selambat-lambatnya. Tetapi harus juga digunakan faktor koreksi empiris agar semakin akurat hasilnya. Nah, untuk bab selanjutnya yaitu ada subbab 18.4, yaitu formula termodinamika permukaan. Pada slide ini terdapat gambar suatu sistem yang terdiri dari dua fase, yaitu fase 1 M1 dan fase 2 itu M2. Dan interface atau antarmuka itu adalah I. Nah, interface ini dapat digeser ke posisi yang baru sehingga namanya adalah I aksen. Perubahan energi yang terjadi pada sistem tersebut yaitu untuk M1 DU1 sama dengan T kali DS1 min P1 kali dV1. Untuk M2 DU2 sama dengan T kali DS2 min P2 kali dV2. Nah, untuk permukaan DU sigma sama dengan T kali DS sigma min gamma kali dA. Nah, dapat dilihat pada permukaan ini untuk bentuk PDV-nya itu diganti dengan gamma kali dA karena jelas untuk di permukaan itu tidak memiliki volume. Nah, untuk perubahan total dalam energi tersebut adalah DU sama dengan DU1 plus DU2 plus DU sigma sama dengan TD S1 plus S2 plus X sigma min P1 kali dV sigma plus gamma kali dA sama dengan T kali DS min
P1 dV1 min P2 dV2 plus gamma kali dA. Nah, karena P1 plus V2 sama dengan V, maka dV1 plus dV2 sama dengan dV. Jadi, dV sama dengan dV1 sama dengan dV min dV2. Nah, untuk rumusnya ini tadi untuk dV1-nya diganti dengan dV min dV2 menjadi du sama dengan T kali ds min P1 kali dV plus P1 min P2 kali dV2 plus gamma kali dA. Nah, jika entropi dan volumenya konstan, maka pada kesetimbangan energi minimumnya adalah du sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi P1 min P2 kali dV2 plus gamma kali dA sama dengan 0. Nah, dari gambar A ini dapat dilihat bahwa interface atau antarmukanya adalah datar dan kelilingnya adalah silinder. Sehingga area antarmukanya tidak berubah. dA sama dengan 0 dan dV2-nya tidak sama dengan 0. Dengan konsekuensi tekanan kedua fase tersebut adalah sama dan dipisahkan oleh bidang datar. Maka P1 sama dengan P2. Apabila kelilingnya berbentuk kerucut sedangkan antarmukanya berbentuk sferis dengan jari-jari R pada gambar B ini, maka area dari tutup adalah A sama dengan R kuadrat. Volume M2 yang dilingkupi oleh kerucut dan tutup adalah V2 sama dengan omega kali R pangkat 3 per 3. Omega di sini adalah sudut dari kerucut yang melingkupi antarmuka. Jadi rumus dV2-nya menjadi omega kali R kuadrat kali dr dan rumus dA-nya menjadi 2 kali omega kali R kali dr. Pada rumus sebelumnya ini dV2-nya dan dA-nya akan diganti sehingga menjadi P2 min P1 kali omega kali R kuadrat kali dr sama dengan 2 kali gamma kali omega kali R kali dr. Rumus ini dapat disederhanakan menjadi P2 sama dengan P1 plus 2 gamma per R. Nah, pada rumus P2 sama dengan P1 plus 2 gamma per R ini menyatakan bahwa persamaan dasar tekanan di dalam fase yang punya permukaan cembung lebih besar daripada di luarnya. Perbedaan tekanan inilah yang merupakan alasan fisis terjadinya kenaikan atau penurunan kapiler. Kenaikan atau penurunan kapiler ini akan kita bahas di subbab 18.5. Di dalam kasus gelembung, penambahan tekanan di dalam pergerakan dari luar ke dalam adalah 4 gamma karena terdapat 2 buah antarmuka yang cembung. Nah, jika antarmuka tadi tidak sferis tapi memiliki jari-jari dengan prinsip R dan R aksen, maka persamaannya akan menjadi P2 sama dengan P1 plus gamma kali seper R plus seper R aksen. Nah, untuk subbab selanjutnya itu ada subbab 18.5, yaitu kenaikan kapiler dan penurunan kapiler. Kenaikan atau penurunan cairan dalam kapiler ini disebabkan adanya tegangan permukaan yang bekerja pada permukaan cairan yang menyentuh dinding sepanjang keliling pipa. Akibatnya, pipa ini akan ada tegangan permukaan yang akan memberikan gaya reaksi pada permukaan cairan yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Bila pipa kapiler dicelupkan dalam cairan, maka tinggi cairan di dalam dan di luar pipa tidak sama atau berbeda. Permukaan cairan di dalam cairan melengkung, sedangkan di luar pipa ini mendatar. Berdasarkan persamaan sebelumnya, yaitu persamaan P2 sama dengan P1 plus 2 gamma per R ini, dapat dicari hubungan antara perbedaan tinggi cairan, tegangan muka, dan rapat jenis atau densitas kedua fase relatif. Pada gambar itu, untuk densitas fasenya itu yaitu sama dengan ρ1, dan densitas fase 2-nya itu sama dengan ρ2. Bila P1 adalah tekanan dalam fase 1 pada permukaan datar yang memisahkan dua fase, posisi ini dapat diambil sebagai posisi 0 atau Z-nya sama dengan 0 dari sumbu Z yang arahnya ke bawah. Tekanan pada bagian lain ini dapat dilihat yaitu pada P1 aksen dan P2 aksen. Itu adalah tekanan tepat di dalam fase 1 dan 2 di antarmuka melengkung. Nah, kondisi kesetimbangan itu yaitu pada tekanan ketinggian Z yang terletak di bawah antarmuka datar maupun lengkung. Dan itu sama di semua titik. Maka persamaan tekanan pada titik Z itu yaitu P1 plus ρ2 kali G kali Z sama dengan P2 aksen plus ρ2 kali G kali Z min H. Nah, karena P2 aksennya sama dengan P1 aksen plus 2 gamma per R dan P1 aksennya sama dengan P1 plus ρ1 kali G kali H, maka ρ2 min ρ1 kali G kali H sama dengan
P1 plus 2 gamma per R aksen. Nah, jika permukaan cairan cekung, R ini menjadi negatif yang membuat penurunan kapiler H negatif. Oleh karena itu, cairan yang memiliki permukaan cekung akan terlihat ketinggian kapilernya. Air naik dalam kapiler gelas, sedangkan merkuri dalam gelas tabung itu akan turun. Nah, penggunaan persamaan ini digunakan untuk menghubungkan tekanan muka dengan persamaan kapiler H dan jari-jari R. Bila permukaan cairan dalam pipa cekung terjadi kenaikan kapiler dan R-nya juga negatif. Hubungan antara R dan R jari-jari pipa adalah R per R sin theta min 90. Lalu ada R per R sama dengan min cos theta, maka R sama dengan min R per cos theta, sehingga persamaannya menjadi min 2 kali gamma kali cos theta sama dengan rho 2 min rho 1 kali G kali R kali H. Nah, karena hanya itu adalah penurunan kapiler, maka kita dapat menggantinya dengan kenaikan kapiler min H, sehingga untuk negatifnya ini menjadi hilang karena hanya kita ganti menjadi min H, sehingga minusnya menjadi hilang. Jika theta kurang dari 90 derajat, meniskus cairannya adalah cekung, hanya positif, maka terjadi kenaikan kapiler. Bila tetanya lebih dari 90 derajat, meniskusnya cembung, cos theta dan hanya itu adalah negatif. Nah, cairan tabung yang basah ini memiliki nilai theta kurang dari 90 derajat, sedangkan tabung yang tidak basah memiliki nilai theta lebih dari 90 derajat. Untuk melakukan pengukuran ini, kita memilih tabung yang cukup sempit sehingga untuk tetanya itu sama dengan 0 atau 180 derajat. Hal ini diperlukan karena sulit ditemukan untuk teta-teta lain itu hasilnya itu sulit ditemukan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak sekali kekurangan karena di sini saya juga masih belajar. Untuk materi subbab 18.6 hingga 18.10 selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman saya Aisyah Humairah dan Febrianto Kurniawan.